Ini adalah belajar trading forex bersama dengan Okta Investama episode ke-10. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini gua akan ngelanjutin forex series lagi, yaitu belajar trading forex bersama dengan Okta Investama Berjangka yang sudah masuk ke episode 10 ya. Seperti yang gue sudah jelaskan di minggu lalu, kalau misalnya kalian belum nonton video minggu lalu, kalian tinggal lihat aja nih di sebelah sini atau di sebelah sini ya teman-teman. Kalian bisa nonton dulu minggu lalu. Di dalam video series kali ini kan gue akan ngejelasin tentang momentum ya. Di minggu kemarin gue udah jelasin tentang yang namanya candle pattern. Dan minggu ini gue akan ngejelasin yang namanya false break. Oke? Kalau di candle pattern kemarin itu kita belajar tentang pola-pola yang kira-kira bisa ngasih kita info bahwa akan adanya reversal. Tetapi di dalam false break kali ini kita akan lebih menganalisa behavior harga atau behavior candlestick pada saat dia di area level support dan resistance ya. Tetapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin buat ke kalian, kalau misalnya kalian tertarik untuk trading forex dan belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh Bapepti, jadi secara legalitas ini aman ya. Untuk informasi lengkap kalian tinggal klik aja websitenya di okta.id, atau kalau misalnya kalian mau daftar, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah ya. Gampang banget, kalian tinggal klik link tersebut, terus kalian juga bisa mencari informasi di websitenya tersebut, oke? Nah teman-teman, apa yang kalian harus ketahui tentang false break ini yang paling awal ya, yaitu adalah false break ini mengandung momentum yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat false break ya dan kemudian kalian bisa menggunakannya dengan benar, maka tentu saja win rate kalian akan ke-boost juga dan akurasi kalian akan bertambah ya. Dan yang paling penting lagi, risk reward ratio kalian itu juga bisa terjaga gitu ya. Dan tetapi gini loh, kalau false break itu butuh yang namanya pemilihan false break yang benar, dan kemudian kedua yang cara penggunaan false break yang benar juga untuk entry-nya seperti apa. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Seperti biasa gue akan bahas di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti yang gue bilang tadi, kita akan bahas tentang yang namanya false break. Setelah minggu lalu gue udah bahas tentang yang namanya candle pattern, maka hari ini gue akan bahas tentang yang namanya false break ya. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih teman-teman ya. Okta Investama ini adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah diawasi dan juga mendapat izin dari Bapepti ya, sehingga ini aman secara legal. Kemudian pemilihan materi edukasi ini dibuat oleh gue sendiri, bukan dari Okta Investama Berjangka. Materi ini disampaikan bersifat edukasi saja teman-teman, bukan merupakan saran investasi atau ajakan investasi dalam bentuk apapun ya. Gua dan juga Okta Investama tidak memberikan jaminan apapun, representasi apapun tentang kelengkapan, kemudian produk yang diperjualbelikan dan juga tujuan tertentu ya. Jadi semua yang gue share di sini hanya pure edukasi ya. Harganya pun yang gue share di sini itu tidak mencerminkan harga terkini, tapi hanya digunakan sebagai pendukung materi yang mau gue sampaikan hari ini. Oke? Transaksi di perdagangan berjangka memiliki resiko dan potensi yang sama antara kerugian dan keuntungan, dan semuanya menjadi tanggung jawab masing-masing trader dan juga investor. Oke? Nah, langsung saja kita bahas tentang yang namanya false break ya. Kemarin kita sudah bahas candle pattern, sangat bagus, sangat menarik teman-teman candle pattern. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya kalian juga mengerti tentang yang namanya false break. False break ini juga merupakan salah satu momentum tools yang gue gunakan sampai sekarang. Karena apa? Karena false break ini memiliki momentum yang sangat besar, dan menurut gue ini juga paling simple dan merupakan favorit gue sendiri. Oke? False break ini apa sih ya? False break ini merupakan kondisi teman-teman ya, di mana candle itu seolah-olah bergerak menembus level support atau resistance. Ini kuncinya. Dia seolah-olah bergerak menembus support atau resistance, tapi segera bergerak rejection kembali ke dalam range support atau resistance-nya. False break ini adalah bagian dari momentum tools juga tentunya ya. Contohnya gimana sih? Misalnya ya, ini ada pergerakan harga range seperti ini ya. Kita sudah tahu kalau dia ada kayak begini kan resistance-nya di sini ya, supportnya di sini gitu. Nah, false break itu seolah-olah teman-teman ketika dia bergerak ke atas, dia seolah-olah breakout seperti ini teman-teman ya. Ya, let's say 1, 2 candle. Nah, di candle ketiga, jadi candle ketiga itu ya, itu maksimal candle keempat. Jadi kalau di sini misalnya candle ketiganya, nah candle keempat ini maksimal dia harus masuk ya. Jadi maksimal 3 candle itu dia masuk ke dalam. Candle keempatnya harus masuk ke dalam. Dia kembali lagi ke range bawahnya seperti ini ya. Nah, ini yang kejadian seperti ini dikatakan false break.
Jadi gampangnya itu adalah seolah-olah candle itu mau nge-break, mau nembus, tapi nggak jadi lah. PHP kayak gitu ya, bahasa kekiniannya itu PHP teman-teman. Oke. Nah, kenapa false break ini menjadi penting ya, menjadi momentumnya banyak. Ini gua kasih satu gambaran logikanya teman-teman ya. Let's say kita sudah berada di fase sideways seperti ini teman-teman ya. Dan ketika dia breakout ya, ini kan otomatis kalau sudah breakout banyak demand atau banyak order yang terjadi teman-teman ya, banyak order yang terjadi pada saat breakout ini, sehingga ini orang-orang sudah pada saat breakout ini sudah banyak yang masuk nih teman-teman, sudah tekanan buy-nya tuh sudah tinggi seperti itu. Tetapi ada apa ya, gaya berlawanan atau power yang berlawanan yang bisa membalikan segini gedenya apa namanya, tension atau pressure untuk ke arah buy hingga dia berbalik arah. Itu artinya tekanan baliknya ini jauh lebih besar daripada si yang ada di sini. Sehingga ketika dia balik ke bawah, ini memiliki momentum yang sangat besar. Sehingga gue bisa bilang bahwa false break ini memiliki momentum yang sangat besar. Nah, kenapa false break ini penting? Ya, ini yang tadi logika gue bilang ya. Pada saat candle bergerak menembus level support atau resistance, ini tekanannya ada ya, dan sehingga bisa disimpulkan bahwa false break ini momentumnya tuh bagus banget, terutama buat kalian yang price action trader gitu ya. Jadi tradingnya hanya menggunakan price action. Ini false break ini selalu gue perhatikan pada saat gue mau entry. Jadi ini false break ini gue jadikan konfirmator gue pada saat gue mau entry ya. False break yang valid itu seperti apa ya? Jadi untuk apa ya, membuat false break ini tradingnya menjadi bagus, kalian harus tahu cara menentukan false break yang valid dulu. Yang pertama, melakukan penembusan level support atau resistance terlebih dahulu. Jadi ini harus ada penembusan dulu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau cari false break, carilah candle yang gelagatnya itu sudah mau menembus support atau resistance ya. Shadow-nya atau kakinya itu atau lidi-lidinya ini ya, kalau misalnya di dalam candlestick kan dia ada kaki-kakinya ya, itu tetap dihitung. Jadi nggak bodinya doang. Jadi kakinya tetap dihitung. Nah, setelah penembusan terjadi candle harus berbalik maksimal 3 candle berikutnya. Jadi dia boleh bergerak di atas level support atau resistance ini sebanyak 3 candle. Candle keempat itu harus balik ke bawah. Kayak gitu ya, harus kembali ke range support atau resistance-nya. Nah, kemudian pada saat kembali berbalik akan lebih baik jika diikuti candle impulsif ya, teman-teman. Jadi kalian lihat nih, pada saat dia candlenya sudah tembus begini, nah pada saat dia balik teman-teman, ini candle berikutnya harus, kalau dia impulsif itu akan jauh lebih bagus momentumnya atau pergerakannya akan lebih valid lagi. Sehingga kalau misalnya triknya gini, kalau misalnya kalian sudah entry pada saat dia kembali ya, kalian bisa memperhatikan candle berikutnya. Kalau misalnya candle berikutnya itu dia impulsif, kalian bisa langsung diemin aja nih. Kalian bisa langsung set TP, set SL langsung saja, karena kemungkinan arahnya itu langsung ke bawah kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari false break. Kalian bisa lihat ya, di sini ada resistance teman-teman ya. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada satu candle kakinya itu tembus ya. Dan kemudian pada saat kakinya tembus dia berbalik arah, dan pada saat berbalik arah dia candlenya 3 candle impulsif ke bawah ya. Ini bisa dijadikan acuan bahwa oke, ini bisa harganya bisa jatuh seperti ini atau bergerak langsung impulsif ke bawah. Nah, untuk entry-nya bagaimana sih? Entry-nya itu adalah ketika harganya tepat kembali ke bawah area resistance atau ke atas area support, kalau support ya. Jadi ketika dia berbalik ya seperti ini, dia kembali lagi ke range-nya, kalian bisa langsung entry. Untuk stop loss-nya kalian tinggal taruh di atasnya, ini SL, ini entry-nya. Dan untuk TP-nya kalian macam-macam, bisa pakai support terdekat, resistance terdekat ya. Atau kalian bisa menggunakan Fibonacci juga, itu bebas, oke? Nah, ini contoh false break yang bullish. Kalian bisa lihat ya, pada saat dia breakout seperti ini 1, 2, 3 candle ketiga dia balik lagi ke atas. Ya, balik ke atas, tapi dia keluar lagi, tapi pas keluar lagi dia langsung masuk lagi. Nggak pakai lama ya, langsung masuk lagi. Nah, pada saat masuk candlenya impulsif seperti ini. Ya, ini bisa jadi acuan. Kalian bisa langsung entry pada saat masuk. Kemudian SL-nya taruh di bawah, TP-nya terserah ya. Ingat, SL-nya itu selalu di bawah candle yang paling low pada saat dia false break. Kayak gitu. Oke? Seperti itu. Oke, itu jadi contoh dari false break. Sekarang gue kasih di di harga benerannya atau di chart beneran ya, teman-teman ya. Ini kita bisa perhatiin di gold, kita bisa lihat di angka di sini tidak ada ya. Kita cari di tempat lain di harga terkini. Nah, ini aja teman-teman ya. Kalian bisa lihat di GBP USD, kalian bisa tahu ya di sini ada satu level resistance ya teman-teman ya. Ini agak dinaikin dikit juga nggak apa-apa.
Nah, seperti ini juga bisa dibilang ya false break. Nah, kalian bisa lihat ya, harga kena resistance terus seolah-olah dia nembus break ya. Ini kakinya kan tetap dihitung ya. Dan kemudian dia langsung kembali lagi, diikuti dengan 1, 2, 3, 4. 4 candle ini kalau kalian blend akan menjadi satu candle bearish impulsif. Ya berarti ini candle impulsifnya jadi, kalian bisa langsung entry teman-temannya dengan stop loss di daerah sini nih stop lossnya. Kemudian untuk TP-nya terserah kayak gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ya, kekuatan dari false break ini kalau diikuti dengan candle impulsif itu luar biasa banget, oke? Sehingga kalian bisa menggunakan ini sebagai salah satu tools kalian yang sangat bermanfaat dan bisa kalian jadikan tools momentum yang cukup akurat, teman-teman, oke? Tapi ingat, pastiin dulu kalian mencari level resistance ya, kemudian cari candle yang breakout, yang seolah-olah breakout, kemudian kembali lagi, terus pastikan yang paling penting candlenya impulsif dulu. Itu adalah ciri-ciri false break yang valid. Ya teman-teman, mungkin ini aja yang mau gue share tentang false break. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan juga sekali lagi kalau misalnya kalian belum punya broker ya dan kalian tertarik untuk trading forex, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka ya. Okta Investama Berjangka sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, jadi ini aman banget. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di sini di bawah kalau misalnya kalian mau daftar, oke? Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga bantuin gue share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini supaya kita bisa sama belajar ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Nah, sampai sini dulu aja teman-teman. Thank you banget buat kalian sekali lagi sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Thank you waktunya. Sampai jumpa di next week, karena next week itu kita akan bahas tentang yang namanya divergence ya. Jadi pastikan kalian nyalain loncengnya, subscribe. Jangan sampai ketinggalan video divergence minggu depan. Oke? Thank you sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.